Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di lokasi. Pak Lurah, Pak RW, Bu Kabid, dan Bu RW. Sebelumnya mohon maaf, ini tadi terlambat ya datang. Kita memang tadi langsung dari DLH, kebetulan tadi pagi ada kegiatan di sana. Tadi rencananya Pak Kabid yang akan datang untuk ikut mendampingi Bapak Ibu sekalian, tapi ternyata tidak bisa, jadi kita tadi bertiga yang kesini. Ya. Bapak Ibu, ini hari kedua ya, dengan semua ada di Kota Malang. Jadi sekarang ini kita ada di RW 5 Arjowinangun. Di sini seperti yang diceritakan tadi dari Pak Lurah, banyak kelebihan-kelebihan yang mungkin bisa Bapak Ibu ambil, diaplikasikan di kotanya masing-masing. Jadi di sini lengkap ibu-ibu nanti mungkin dari 3 indikator program itu nanti kita bisa melihat semua di sini. BSM juga ada. Kemarin kita kalau di sana konsen tentang konservasi air ya. Itu aja mungkin dari saya, karena masih banyak yang mau diceritakan dari Pak RW yang lebih utama. Nanti Pak RW yang akan presentasi tentang kegiatan di sini, kemudian juga langsung nanti yang lebih penting langsung ke lapangan ya. Dari lapangan nanti kalau terlalu banyak di ruangan lebih enak kita langsung ke lapangan melihat, nanti langsung di sana langsung tanya jawab. Begitu aja mungkin dari saya. Terima kasih atas kehadirannya di Kota Malang. Semoga kegiatan 2 hari di Malang ini bermanfaat bagi Bapak Ibu dari Kabupaten Cirebon. Semoga bisa bermanfaat di daerahnya sana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat demikian. Sambil menikmati hidangan, sekarang pukul 10:11 kita punya sampai jam 11-an itu pemaparannya Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu dari Kabupaten Cirebon. Kabupaten Cirebon berbatasan langsung dengan Brebes, ada 40 kecamatan. 40 kecamatan, 12 kelurahan, 412. Kenapa matching banget ya, Bu? 40, 12, 412 desa. Jadi kok gampang banget untuk mengingat ya. Dan benar katanya Ibu Kabid, beberapa nama di kecamatan di Kabupaten Cirebon sama namanya dengan beberapa daerah di Jawa Tengah. Misal yang dari Gempol mana? Yang dari Gempol, kecamatan Gempol, ya siap. Di Malang, di Pandaan nanti di sebelah sana ada Gempol juga. Yang dari Arjowinangun, Pak, dengan kecamatan kita kelurahan Bapak ya, Arjowinangun dan Arjowinangun. Kemudian yang dari ibu kota Kabupaten Sumber. Dari Sumber Arjowinangun. Nah, sama dengan Arjowinangun Ibu. Dari Sumber banyak ini kayaknya anunya karena ibu kotanya ya. Kelurahan kenapa ada di Sumber semua, Pak? Banyak saya baca kalau 12 kelurahan di ada di Sumbernya ya. Di Sumbernya. Oh, gitu ya. Itu dari 14 ya, dari ya 12 itu semuanya di Sumber ya. Oh, gitu. Oh, siap. Oh, siap. Siap. Baik, kami akan memperkenalkan secara global RW 05. RW 05 sebenarnya berada di perumahan Ibu Bapak. Jadi kami berada di perumahan Puri Cempaka Putih 1, berada di paling timur selatan. Benar, kalau kami di batas kota ini ya Bu ya, ada lagunya di batas kota ini. Betul, nggak jauh Bu, udah Malang coret. Jadi nanti kalau Bapak dari Batu, jauh ya. Jauh, apalagi Malang sekarang cukup macet, nggak usah orang pendatang, kita aja pusing. Kita jauh. Di RW 05 kami ada 10 RT. 10
10 RT. Bapak kalau membayangkan bahwa 10 RT dengan kondisi yang sama, mohon maaf jangan dibayangkan seperti itu ya Pak. Bapak saat ini berada di RT 01. RT 01 merupakan wilayah paling mewah dari perumahan kami. Iya, ini mewah. Ini adalah klaster mewah buat yang ada. Nanti Bapak Ibu akan masuk ke perumahan ke dalam ya Pak. Jalannya di sini kembar, di belakang engkel Pak. Jalannya satu. Di sini luas Pak, gang-gangnya di sana dempet-dempet. Kaplingnya luas-luas, di sini di dalam enggak. Jadi karena kebutuhan masing-masing rumah, setiap kapling rata-rata dibangun habis. Kami tidak punya lahan terbuka. Dan perumahan kami pun perumahan biasa. Fasilitasnya minim banget Bu. Kami hanya punya masjid, balai RW, sama di sini ada lapangan. Sekarang yang jenengan tempati bukan fasum. Ini adalah lahan warga yang diizinkan untuk digunakan oleh masyarakat RW 05. Jadi kami berterima kasih banget sama yang punya karena diberi tempat untuk berkarya, Kemudian nanti kami 2021 ya kami pertama kali didaftarkan untuk Kampung Proklim. Saat itu kami masuk di Madya. 2022 kami dimasukkan lagi dan di 2022 kami di utama. Dan apa itu langsung nih Bapak jadi Proklim, jadi masuk utama? Tidak. Kami mulai bergerak 2017. Jadi dari 2022 kami bergerak mundur di 2017. Pergerakan kampung RW 05 dimulai 2017. Dimulai di bulan ini, di bulan Agustus ketika ada lomba antar RW, antar RT. Jadi masing-masing ini kita bersaing. Di RT depan banyak uangnya Pak. Mereka beli polybag dengan sayuran itu rata-rata harganya sekitar 15. Buat kami yang di belakang nggak sanggup beli. Terus kita kalah, sakit hati Bu, sakit hati ini. Terus ini sakit hati, pengen menang juga gitu loh. Terus mau beli nggak bisa, gimana caranya kita bisa juga punya sayur dalam polybag? Akhirnya pilihannya, alternatifnya hanya satu. Apa Pak? Nanam sendiri. Masalahnya apa? Nggak ada yang bisa menanam Pak, nggak ada yang pintar, nggak ada yang pintar nanam. Tapi alhamdulillah waktu itu RW kami terhubung dengan rumah sehat ya, Jawara Rumah Sehat. Akhirnya kita terhubung dengan PPL yang bertugas di Kecamatan Kedungkana. PPL langsung datang Pak. Kita diajari untuk menanam. Itu 2017 sekitar bulan September. Di tahun itu juga kami dianjurkan, kami diinfokan bahwa Dinas Pertanian saat itu bukan Dispangtan, tapi Dinas Pertanian akan memberikan bantuan kepada warga hanya dalam bentuk komunitas. Akhirnya dalam 2 minggu terbentuklah komunitas Puri Hijau Royo. Itu dadakan Bu, comot sana comot sini. Minimal harus 25 orang. Akhirnya diambilin harus 25. Begitu datang bantuan sekitar bulan Desember, jeder. Itu momen yang menarik perhatian masyarakat. Semua pingin namanya barang gratisan ya Pak ya Bu. Semua pasti pingin dapat. Akhirnya semua berlomba untuk ikut komunitas. Berbondong-bondong. Bantuan saat itu banyak Pak. Sesuatu yang sangat mahal buat kami. Bapak, kami nggak punya tanah. Jadi untuk isi polybag kita nggak punya tanah. Tanah itu misalkan beli 1 truk 400.000. Betul. Terus misalkan ibu-ibu mau cari gratisan itu di got Pak. Tanah endapan di got itu dicari, dikumpulkan. Saking pinginnya punya tanah. Oleh sebab itu bantuan dari Dinas Pertanian saat itu benar-benar angin surga. Wah, luar biasa rebutan. Kita dapat 1 truk Pak tanah, langsung dibagi ke anggota komunitas. Kemudian diberikan bantuan tanaman hijau berupa mangga, pohon mangga, pohon strawberry, kemudian benih sayuran, kemudian juga pohon jeruk. Itu buat kami momen yang menggerakkan warga untuk perhatian dengan penghijauan di lingkungan. Setelah itu baru kami menyadari sesuatu.
Setelah kami punya komunitas, dan saat ini kami bilang bahwa yang paling utama dari menggerakkan lingkungan adalah sering berinteraksi. Jadi apa boten? Jenengan kalau nggak pernah ketemu temen, ini guyon tersinggung apa enggak? Mesti tersinggung. Tapi kalau jenengan sering berinteraksi baik dalam komunitas maupun acara, jenengan akan menyamakan frekuensi. Guyon sak guyon orang masalah, kan gitu ya Mas? Menyampaikan aspirasi pun gampang. Akhirnya itu yang terjadi sampai detik ini. Jadi misalkan kami dengan teman-teman cuma dengan kedipan mata beliau sudah paham maksudnya kata apa. Nah itu mungkin kunci dari pergerakan ini. Jadi kalau jenengan cuma memberikan program terus tidak pernah diajak kumpul, nggak pernah disuruh panas-panas bareng, susah itu. Terus jangan bikin program sana suruh buat, jenengan nggak gerak. Harus gerak, harus memberikan contoh. Jadi akhirnya kita bergerak dari yang bersedia. Andai kan ada yang komen negatif, oh sudah pasti. Nggak mungkin pasti punya ada pihak yang tidak berkenan. Nggak usah jauh-jauh, bagian dari kita sendiri pasti ada. Buat apa sih ini gini, buat apa gitu gini ya kan gitu ya Pak. Tidak apa-apa, perbedaan adalah bagian daripada hidup dan butuh waktu untuk membuktikan bahwa yang kita lakukan betul ya guys. Mau bilang ini bagus tapi kalau belum dibuktikan percuma. Jadi yang perlu jenengan lakukan ketika banyak yang menghujat, banyak yang berkomentar, terus Doa. betul. Terus berjuang, nanti suatu saat akan iya betul. Kemudian di 2017 kami bikin komunitas, 2018 kita diikutkan sama Pak Lurah Wahat itu untuk Kampung Bersinar. Itu event pertama kali di RW 05 untuk maju di Kota Malang. Tahapnya berapa tahap kita juara. Alhamdulillah satu event pertama kita juara di Kampung Bersinar tingkat RW se Kota Malang 2018. Di 2019 status Kampung Bersinar mendatangkan bantuan dari Dinas Pertanian tingkat pusat sebesar 50 juta. Hadiahnya Kampung Bersinar 25 juta. Bapak Ibu yang ingin menggerakkan lingkungan butuh dana. Kalau jenengan bergerak dapat sesuatu, dananya turun. Jadi jangan khawatir, jenengan pasti dapat. Kemudian dari situ kami itu Mak Cemput ya, jadinya itu awal cikalnya Mak Cemput. Ini tulisannya Mak Cemput. Beliau adalah ketuanya Mak Cemput. P2L, kalau gerakannya adalah P2L. Kita diajarkan untuk menanam sayuran mulai dari sebelum pembibitan sampai penanaman sampai after panen. Kita sampai memasukkan hasil panen kami ke supermarket di Surabaya. Itu sayuran organik. Dan di Mak Cemput kita profit oriented. Jadi semua petani sayur organik mendapatkan laba, mendapatkan uang. Kita nggak mau kalau gerak nggak dapat uang. Iya. Nah, terus kemudian 2020 mulai banyak tamu dan kita menghadirkan telang dan telang itu direspon banyak. Nanti Bapak Ibu akan didampingi oleh bartender internasional kami. Ini nggak kalah sama yang di Bali ya Pak. Boleh nanti dibuat. Kemudian 2012 jadi setiap kali kami disuruh apapun, kita bilang oke. Suruh bilang ikut program, oke. Apa itu program nggak tahu. Oke dulu. Kita learning by doing. Oke ya Bu ya. Jadi kalau apa-apa semangat dulu ya Bu. Baik, selanjutnya untuk pemaparan untuk proklim. Pertanyaan mohon disimpan setelah istirahat ya Bu ya. Nah, untuk proklim mohon kepada slide-nya. Kepada Pak RW, ini Bapak RW, Pak RW yang akan memaparkan mengenai proklim. Monggo kepada Pak RW, Mas Haris mohon bantuannya.